Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kita semua bisa berjumpa kembali dalam rumah Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Mari kita mau siapkan hati kita memuliakan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa hati kami, pikiran kami, semuanya terarah kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami atas setiap anugerah Tuhan yang selalu berlaku dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Haleluya, haleluya, sungguh terbaik Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan hadir-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu memenuhi kami Yesus. Labasyaning lo, berkaryalah Tuhan. Oh Yesusku, kami rasakan kuasa-Mu, kami rasakan hadir-Mu. Mari terus arahkan pandangan-Mu sama Tuhan pagi hari. Kita mau terus mau menyembah Dia. Kita mau terus mengagungkan Dia. Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang hidup bagi kita semua. Oh Yesus, haleluya. Oh lama syaring lama yese, haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu memenuhi kami, Yesus, Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Rasakan Tuhan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sekali lagi katakan, oh hadirat-Mu memenuhiku, Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes, amin Tuhan, amin Bapa. Tak kesediaan dari Bapak Gembala untuk membuka kita dalam doa pagi hari. Amin Yesus. Selamat pagi Tuhan. Hari ini kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Kemurahan Tuhan sudah berlaku dalam kehidupan kami, memberikan kesehatan, sukacita, damai daripada Tuhan ada. Biarlah apa yang kami hendak lakukan di dalam ibadah kami, hadirat Tuhan turun bersama-sama dengan kami, mengurapi kami semua, sehingga kuasa dan urapan-Mu Tuhan bekerja, memberikan kebebasan, keluasaan dalam kehidupan kami, bahkan sukacita yang besar melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat kesembuhan, sukacita terus dicurahkan dan dinyatakan. Terlebih ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menjadi satu bagian dalam kehidupan kami, yang akan memberikan satu kekuatan
pandangan iman ke depan kami kepada Engkau Ya, Tuhan. Yesus. Urapi kami semua Tuhan, bagian-bagian daripada anak-anak-Mu yang melayani, bahkan kami semua Tuhan, sehingga Tuhan. ibadah yang kami kerjakan adalah ibadah yang menyukakan Engkau dan bukan merupakan satu hal kesia-siaan dalam peribadatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap dan kami memulai hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oke. Puji Tuhan saudara, Mazmur Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan saya percaya saat kita datang ke rumah Tuhan kita semua bersuka cita, amin. Untuk itu coba lambaikan tangan, bagikan sukacitamu kepada saudara-saudara yang lain. Haleluya. Amin. Dan kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita pastinya. Kami bersuka cita padamu Tuhan pagi hari ini. Untuk itu kami mau bersorak hanya buat Engkau Yesus. Haleluya. Ya coba Tuhan sama-sama katakan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Boleh angkat tangannya buat Tuhan. Ku angkat tanganku, kami puji namamu, ku puji namamu. Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, jalanku. Yesus, Yesus, Engkaulah segalanya. Katakan haleluya, haleluya. Serah ke sana, haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Serah ke sana, terpujilah namamu. Yes, haleluya buat Engkau Tuhan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah kau. Katakan haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, haleluya. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, Yesus. Haleluya, amin. Sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Oh haleluya, haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Mari lebih lagi buat Tuhan. Haleluya, Yesus. Sorak hosana. Oh kami puji kau. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Yes, haleluya. Masih mau terus bersorak buat Tuhan, amin. Yesus, segala puji syukur.
kami mau bersorak, dan kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi katakan segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Yuk semua bersorak buat Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yes God. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Hati kami mau bersorak aja buat Engkau. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Sorak Tuhan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi buat Tuhan. Soraklah, soraklah haleluya, amin. Haleluya, oh yeah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, haleluya, yeah, haleluya, haleluya Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau tetap bersyukur bagi-Mu Yesus. Kami mau tetap memuji Engkau Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena hanya bersama-Mu Tuhan, kami akan terus merasakan sukacita. Kami akan terus merasakan kebahagiaan Tuhan. Di saat kami mau menempatkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Yesus. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau di hidup kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
ada di setiap jalanku. Oh, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah Bapakku, Kau Bapa yang mengasihi. Kuasa-Mu Tuhan sambung memulihkanku. Oh, hati yang
Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kami undang Bapak untuk bawa di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itulah pilihanku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, 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 memuliakanmu, oh, Bapa dan Rajaku. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan bukan semata-mata karena kebiasaan Tuhan, tapi karena hati yang mengasihi Engkau. Sehingga kami mau berbakti kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, pikiran kami. Biarlah Engkau bentuk, Engkau pimpin seturut kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi satu dasar kekuatan bagi iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang disampaikan menjadi satu kekuatan motivasi bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin, amin. Silakan sudah duduk. Shalom. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang pada akhir-akhir ini, kita berbicara tentang pikiran besar Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang pikiran besar Tuhan, saudara, maka saya rindu dalam kehidupan saudara untuk mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun ini kita nggak lepas berbicara tentang pikiran besar Tuhan. Sama halnya kalau kita berbicara tentang pikiran besar Tuhan, berarti kita sedang berbicara tentang rancangan atau konsep, bahkan agendanya Tuhan. Nah, saudara, saya sekarang sedang meletakkan dasar nih kepada kita semua. Dasar agar apa? Agar konsep kerajaannya dapat kita jalankan. Bukan hanya sekedar kita tahu tentang hal itu, tapi konsep ini bisa kita jalankan bersama. Nah, kepada bisa online sebentar ya. Oke. Nggak bisa nyambung sih. Oke. Nah, jadi kerangka bangun atau rancangan kerajaan Allah yang sengaja dibangun, saudara, dan ditunjukkan kepada jemaat agar hidup umat, agar hidup kita sebagai jemaatnya, hidup dalam undang-undangnya. Nah, kita kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas tentang undang-undang Tuhan itu bagaimana. Sebetulnya apa
Apa sih manfaat undang-undang itu bagi kita sebagai jemaat Tuhan? Demikian juga hukum-hukumnya. Bahkan kemarin kita sudah belajar bagaimana kunci yang sudah diberikan dan dapat kita membuka janji-janji dan berkat Tuhan yang disediakan bagi orang percaya. Nah, sejauh ini saudara sudah melihat bahwa kerajaan merupakan pemerintahan menyeluruh dari Allah atas semua ciptaannya. Tuhan adalah penguasa kerajaannya, di mana alam semesta adalah wilayah kerajaannya dan wilayah itu berfungsi menurut peraturan-peraturan Tuhan. Jadi ketika ada saudara di bagian wilayah di mana saudara tempat saudara bekerja, tempat saudara mungkin tinggal, itu wilayah kita. Gereja itu wilayah kita. Dan kita punya kuasa untuk mengatakan atau kita untuk berdoa, mengikat apa yang terikat di bumi kita akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ada kekuasaan yang saudara miliki dalam kehidupan saudara. Usaha saudara, pekerjaan saudara, pendidikan saudara, itu ada kuasa untuk bisa saudara membuka, melepaskan itu. Maka saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi suka atau tidak suka, kita berada di bawah otoritas Tuhan. Pemerintahan kerajaannya. Bahkan orang-orang non-Kristen pun berada di bawah otoritas pemerintahannya. Jadi saudara punya kuasa. Orang-orang yang di luar dari kita pun, kita punya kuasa untuk mendoakan, mengikat. Mereka yang tidak baik diubah menjadi baik. Karena apa? Tuhan sudah memberi kuasa itu kepada kita. Amin. Kuncinya ada pada kita, bukan pada orang lain. Kalau saudara punya kunci, lalu saudara nggak bisa membukanya, sama saja saudara tidak berguna. Seperti kemarin Pak David mempunyai kunci, banyak rencengan kunci yang ada, tapi nggak bisa. Kunci apaan itu? Pak David aja nggak tahu. Kemarin tuh ada satu kunci, itu penuh dengan emas di dalamnya. Nggak. Jadi nggak berguna buat Pak David, tapi buat saya yang tahu. Wah, itu harta karun. Nah, saudara, jadi orang non-Kristen mungkin saja tidak berada dalam kerajaan Allah. Ya, dalam kaitan atau hubungannya mereka secara keimanan tidak kepada Allah yang sama dengan kita. Tetapi mereka di bawah posisi otoritasnya Tuhan. Sebagai apa? Tuhan sebagai penguasa alam semesta ini. Mengapa? Konsekuensi pikiran besar Tuhan itu bagi kita. Ya. Karena Tuhan punya tujuan konsep pikirannya itu. Jadi bukan hanya sekedar, oh Tuhan berikan gambaran ini, begini. Enggak. Tapi Tuhan punya tujuan. Dari apa? Dari konsep itu. Mengapa Tuhan mengkonsepkan pikiran besar dirinya itu kepada kita? Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, saudara, setiap kali Tuhan membuat perjanjian, ya, selalu ada tujuannya. Untuk apa? Untuk kebaikan orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Dia. Kalau enggak terikat perjanjian, enggak bisa, saudara. Jadi setiap konsep Tuhan itu Dia selalu tuangkan dalam perjanjian. Setiap perjanjian yang Tuhan buat tujuannya adalah untuk menjaga, melindungi, memberkati orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau saudara cuman hanya sekedar tahu anak Tuhan, cuman hanya hadir dalam ibadah, tidak terlibat dalam perjanjian, kebenaran firman Tuhan, mengklaim dan lain sebagainya, saudara nggak dapat apa-apa. Kan kasihan. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka wawasan ini. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan janjikan, di mana Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, ada dalam hidup saudara. Jadi kita hadir ini bukan sekedar memenuhi gereja, bangku-bangku kosong di gereja, tapi saudara terlibat untuk itu. Ya.
Mengerti tentang kerajaan Tuhan yang diprogramkan begitu besar, pikiran besar Tuhan itu. Sehingga saudara enggak khawatir dalam menghadapi berbagai macam kehidupan ini. Orang lain boleh membenci, orang lain boleh begini, orang lain boleh berkata begitu. Asal jangan Tuhan yang membenci saudara. Jadi kita perlu perhatikan dalam Alkitab ini setiap kali Tuhan membuat perjanjian saudara. Sekali lagi, setiap kali Tuhan membuat perjanjian selalu tujuannya untuk apa? Nih, kebaikan. Orang-orang yang mengikat perjanjian dengan dia. Coba baca ulangan itu tadi. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Supaya kamu dan jadi segala lakumu itu beruntung. Tapi kalau orang melakukan perjanjian itu, perkataan perjanjian itu, kalau enggak saudara, enggak akan beruntung. Ngawur hidupnya. Ke gereja bukan hanya sekedar kebiasaan menjadi orang Kristen. Saya ini orang Kristen ke gereja tiap minggu. Tapi hidup kita mau enggak berubah. Nah maksud dari kata beruntung ini saudara, tidak berbicara masalah harta kekayaan saja. Hal-hal yang materi maksud saya. Tetapi Tuhan berbicara tentang tujuan-tujuan menyeluruh dari hidup dari Tuhan itu sendiri bagi kehidupan kita. Bukan hanya soal duit, tapi seluruh. Maka ada istilah, buat apa punya duit banyak tapi sakit-sakitan? Ya. Buat apa punya duit banyak, tidak sakit tapi tidak bahagia? Ada mau begitu, tiap hari ribut dengan suami, tiap hari ribut dengan istri, bahagia enggak? Ada bahagia punya toko bahagia, tapi yang punyanya belum tentu bahagia. Bisa enggak dibeli itu? Bisa barang-barangnya, tapi kebahagiaan enggak bisa dibeli. Walaupun duit saudara banyak. Kadang-kadang punya duit banyak, punya harta banyak, anak tukang ngerukin kekayaan orang tua. Maka saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang dijanjikan oleh Rasul Paulus. Dalam Roma 8 ayat 28, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, masalah yang ada. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan apa? Bagi orang, bukan orang percaya. Banyak orang percaya enggak mengasihi Tuhan. Nah ini kadang-kadang saya orang Kristen. Nah Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saya. Tuhan turut bekerja bukan kepada orang Kristen. Tuhan turut bekerja kepada orang yang mengasihi dia. Jangan salah. Orang Kristen banyak tapi belum tentu mengasihi Tuhan. Mengasihi diri sendiri. Khawatir tentang diri sendiri, bukan khawatir tentang Tuhan, tapi diri sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti semua peristiwa yang kita alami dan kita lihat dan kita dengar mengandung pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran rohani. Yang terjadi dalam kehidupan kita itu mengandung pelajaran rohani. Di mana Tuhan akan membentuk kita. Sekalipun saudara berantem dengan suami, sekalipun saudara berantem dengan istri, saudara ada pengalaman rohani yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara. Coba cek. Jangan nyalahin orang lain. Coba cek masing-masing dengan kehidupan kita. Apa yang Tuhan sedang bentuk dalam kehidupan kita. Saya mengalami problem dengan orang lain, saya cek, benar gak saya seperti itu? Nama saya bukan Edi. Kalau begitu, nama saya Victor. Pikirannya kotor. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari, mengapa Tuhan mengkonsepkan pikiran besar bagi kita? Tadi sudah jelas tuh, ya. Nah, konsep pikiran besar Tuhan begitu penting. Dan berarti sehingga apa? Sehingga disahkan dengan darahnya.
Dia mau mati untuk kita karena penting. Jadi kalau cuma hanya abal-abal saudara, ngapain dia mati di kayu salib dengan mengorbankan darahnya? Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Itu menjadi satu penting sekali, pengalaman yang jelas. Saudara garis bawahi. Dia bukan mati sembarangan. Tetapi dia berkorban untuk saudara dan kita. Agar apa? Agar kehidupan orang percaya menjadi kehidupan yang berkemenangan. Menikmati janji-janjinya, menikmati perlindungannya. Menikmati dan bisa mengatakan bahwa Tuhan itu hidup, menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Maka dia mau mati untuk kita dengan darahnya. Jadi hal ini menunjukkan keseriusan saudara. Tuhan itu serius. Kitanya yang gak serius. Yang tua-tua bukan merana. Coba kita yang tua bagaimana kita bermakna. Iya, bukan merana. Nanti anak saya kalau sudah menikah mau makan apa semuanya, dia punya keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Baru minggu kemarin hari Jumat saya bahas, cuman tidak ada orang yang datang lihat di program itu. Enggak apa-apa, karena saya enggak mau merana. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi Allah ini serius. Bagaimana saudara, serius enggak? Tuhan serius. Tuhan yang atur dalam undang-undangnya. Tuhan yang atur dalam hukumnya. Di mana kita diberikan mandat untuk memegang kunci itu. Kalau minggu kemarin itu, pegang kuncinya. Atur bagaimana saudara gunakan. Ketika membuka berkat, berkatnya sudah habis. Bagaimana pintu berkat itu dibuka lagi? Ya kan kuncinya ada di tangan saudara. Setan berusaha untuk merampok. Dibujukin begitu saudara, kasih lagi, silakan ambil. Itu namanya orang pinter. Punya harta, tapi disilahkan suruh orang lain yang pegang. Nah, maka betapa hebatnya Tuhan itu sebagai Bapa. Dengan konsisten, ya, hadir dalam hidup kita melalui rohnya untuk mempersiapkan kita menjadi anggota keluarga kerajaan. Luar biasa saudara. Maka firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi. Alkitab menjadi otoritas tertinggi. Kuncinya ada di situ. Otoritas itu apa? Kekuasaan. Firman Tuhan memiliki kekuasaan yang tertinggi. Untuk siapa? Untuk kita gunakan, untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk apa lagi? Untuk banyak hal yang kita bisa gunakan dalam kehidupan kita. Kalau nggak percaya dengan iman, orang yang lagi kesurupan digelepak dengan pakai Alkitab aja langsung bebas. Nggak percaya nanti asal saudara punya iman. Jadi Alkitab nih, ada orang kesurupan, keluar loh. Dia keluar. Karena bukan soal Alkitabnya tapi dalam Alkitab itu ada kuasanya. Jadi setiap peristiwa saudara, ya, setiap peristiwa yang dirancang oleh Bapa Surgawi, ia berkehendak menyampaikan pesan bahwa firman-Nya itu merupakan otoritas tertinggi. Maka kita ini harus mengakui, tunduk akan otoritas ilahi itu. Apabila tidak, kita dikatakan sebagai pemberontak loh saudara. Kalau saudara nggak mau tunduk akan Alkitab, kebenaran firman Tuhan, maka kita dikatakan sebagai pemberontak-pemberontak Tuhan. Nah, penting sekali untuk memahami pikiran besar Tuhan. Saudara akan dibawa kepada satu pikiran besar Tuhan di mana Tuhan ingin menyatakan itu dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara, jadi ini yang disodorkan iblis, saudara. Supaya apa? Setiap umat Tuhan yang percaya kepada Dia jangan sampai
melakukan firman Tuhan. Ingat peristiwa Adam dan Hawa. Mereka memberontak melawan otoritas Tuhan. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Sepertinya bertanya, saudara. Adam dan Hawa bertanya, sepertinya bertanya, seolah-olah bertanya. Benar enggak sih Tuhan begini. Tapi dia nantang Tuhan, melawan Tuhan. Contoh, banyak hal yang kita bertanya, benar enggak begini Tuhan, begini. Tapi kita memprotes sebetulnya. Dalam hati kita bertanya tapi tujuannya protes. Ya, mempertanyakan dan akhirnya melanggar perkataan Tuhan. Firman Tuhan atau Alkitab adalah landasan. Landasan itu apa? Tumpuan. Bagi apa? Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah ini saudara-saudara. Jadi Tuhan merupakan gambar apa? Tuhan memberikan gambar biru. Gambar besar kalau orang dalam arsitek membangun rumah, saudara bisa tahu rumah ini jadinya gimana. Ada gambarnya. Oh nanti jadinya begini, nanti jadinya begitu. Ada gambarnya. Nah saudara, ada gambaran yang Tuhan sudah gambar dalam kehidupan saudara. Ketika Tuhan arahkan begini, saudara nggak mau, lari dari gambar itu, makanya nggak jadi-jadi. Sepertinya kita mengikuti tanpa sadar. Contoh kita mau ngomong beginilah doanya. Kadang-kadang kita tanpa sadar ngatur Tuhan. Tuhan begini, dia cerita begini. Tuhan kalau boleh. Begini. Tanpa sadar kita ngatur Tuhan. Anak-anak muda, saya dulu diingatkan Tuhan, saya mau punya pacar. Tuhan, nah karena pilihan kita. Tuhan, kalau ini jodoh saya, dekatkan saya dengan si A. Kan bukan Tuhan punya kemauan. Kita punya kemauan, dekatkan saya dengan si A. Padahal Tuhan bilang jangan si A. No, si B. Tapi karena keinginan kita si A, akhirnya apa? Ya kita nggak jadi. Tapi dipaksa, jadi juga. Di tengah jalan putus. Disambung lagi karena keinginan keras. Putus nyambung, akhirnya jadi diberkatin. Ketika jadi diberkatin, aduh. Garuk-garuk kepala, nyesel gua. Dulu dia orangnya kok kelihatannya baik, nah sekarang gila kayak macan. Karena apa? Kita keluar dari gambar biru Tuhan, mengatur Tuhan. Bagaimana dan apa yang terjadi tentang umat Tuhan ke depan? Tuhan sudah ada dalam gambar birunya. Nah tadi saya sudah contohkan kalau saudara mau gambar rumah atau gedung yang begitu indah, megah. Hal ini tentunya saudara, jadi Alkitab itu, saya masuk dalam satu perumpamaan dulu. Gambar biru yang sudah dibangun, konsep saudara, rancangannya ya terlebih dahulu. Nah rumah dan gedung yang megah itu bukan ketika kita gambar rumah dan gedung yang megah, landasannya atau pondasinya untuk buat kandang kambing. Kira-kira saudara bisa enggak bangun rumah yang besar, pondasinya kandang kambing? Ya enggak mungkin lah. Ketika dibangun akan apa? Roboh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi betapa penting kita memahami Alkitab. Hal ini saudara tidak bisa berhasil. Bapa Surgawi membangun kerajaannya dan firman-Nya. Maka firman Tuhan punya gambaran besar dalam kehidupan kita. Jadi Alkitab itu bukan kata-kata usang yang patut untuk dimuseumkan. Karena dia sudah gambarkan besar itu. Jadi perkataan firman Tuhan bukan kata-kata yang usang. Tapi saudara punya kuasa. Hal ini saudara punya kuasa. Alkitab merupakan buku pedoman penuh otoritas. Jadi bukan kata-kata belaka. Maka firman Tuhan mau berkuasa
Kalau kita melakukannya. Kalau kita melakukan, mengerjakan, menerapkan dalam kehidupan kita, akan nyata kuasanya, akan ada hasilnya. Nah, Alkitab merupakan buku pedoman yang penuh otoritas. Alkitab tempat di mana kita mengambil konsep kerajaan Allah. Yesaya 55 ayat ke-8 mengatakan begini, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan tidak bertindak seperti cara kita, saudara. Tuhan berpikir tidak seperti kita berpikir. Saya berpikir begini ketika menghadapi masalah. Saya berpikir aduh pakai begini. Tetapi Tuhan punya cara beda lagi, saudara. Tuhan bekerja dalam wilayah yang sangat berbeda, saudara. Di luar dari pola pikir jasmani yang terbatas ini. Berbeda. Jangan kita ukur Tuhan dengan ukuran kita. Sebab apa? Sebab Tuhan bukan manusia. Coba Pak David bacakan dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, perhatikan itu. Ketika Tuhan berbicara, bukan dia tidak melakukan. Ketika Tuhan berbicara atau berfirman, bukan dia tidak menggenapinya. Jadi saudara-saudara, Tuhan bekerja dalam wilayah yang sangat berbeda dengan apa yang di luar pikiran kita. Pikiran jasmani yang terbatas ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan atau Alkitab disamakan sama dengan Allah. Merupakan satu-satunya otoritas besar yang diungkapkan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 1 itu, saudara. Kalau saudara buka di sana Yohanes 1 ayat 1. Coba kita buka di sana. Pada mulanya, saudara ingat kan? Adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka, saudara, harus hidup di bawah otoritas itu. Apabila kita tidak dalam menjalani kehidupan ini yang kacau begitu. Ya, kalau kita kacau dalam menjalani hidup, kita rusak hidup kita, bahkan terikat dalam satu keadaan dosa. Saudara, caranya bagaimana? Cara mengatasi kehidupan yang kacau hancur itu dengan membuka Alkitab, mengarahkan pada ukuran Tuhan. Arahkan pada ukuran Tuhan, bukan ukuran pendeta. Jatuh bangun aku dalam dosa, sehingga membuat hidupku hancur lagi. Karangan sendiri, saudara. Ya begitulah, mau ngapain? Begitu lagi. Sudah saatnya. Kita ini sudah semakin dewasa harusnya. Jadi arahkan pada ukuran firman Tuhan, memperbaiki kehidupan yang kacau ini. Nih, perbaiki. Kecuali kalau saudara nggak ngerasa kacau ya, nggak, silakan. Kalau nggak ngerasa kacau, saudara diperbaiki ya ngapain? Kan sebabnya firman Tuhan kan apa? Bukan orang yang sakit cari apa? Dokter. Bukan orang sehat cari dokter. Orang yang sakit. Kalau orang yang sehat mengapain perlu dokter? Kecuali memang berbahaya. Seperti sekarang cari dokter berbahaya karena apa? Cari dokter disuntik. Dengar, waduh efek suntik ini begini menjadi takut lagi, saudara. Ada yang kejang-kejang, waduh ada yang mati. Bener nggak?
Itu makan beritanya doang. Siapa yang sudah disuntik di sini? Waduh, banyak ya. Tapi saya nggak pernah tuh dibawa-bawa saya sebagai ini. Waduh, apa mungkin udah bosen kali dokternya nyuntik saya. Sehari 5 kali waktu itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, dengan keluarga? Keluarga yang kacau. Bagaimana dengan gereja yang kacau? Ya kembali kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab merupakan karakter dari keluarga, dari gereja yang memperbaiki, mengubah keadaan jemaat, keadaan setiap pribadi kita. Ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Komitmen pribadi pada otoritas Alkitab. Sebagaimana tadi dibahas saudara bahwa Alkitab sebagai firman Tuhan yang mempunyai otoritas tertinggi. Maka Alkitab itu sendiri merupakan isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Kepada siapa sih kerinduan Tuhan? Kepada saudara sebagai umat tebusannya. Saudara disayang sama Tuhan. Maka Tuhan katakan, panggil aku Bapa. Sadar gak kalau kita manggil Tuhan Bapa itu? Bukan yang jauh Tuhan, banyak Tuhan. Kan ada panggilan orang tua itu, panggilan kesayangan. Orang tua sendiri. Ya, kalau Bapak, ayah, semua ayah di ibu guru ayah. Bapak, oh tahu nih. Kalau orang bilang Amang, tahu nih siapa yang Amang itu bilang. Oh berarti orang sana itu. Babe, dari mana? Baru pulang pasar, be. Berarti orang Jakarta itu. Kalau panggil opa kesayangan, kungkung, nah udah tahu siapa itu. Melengkung. Papa, wah udah, ini ke barat-baratan. Makanya orang Manado ke barat-baratan, ke Belanda-Belandaan, opa, oma. Pork, kau ngambil pork, apa itu pork? Nggak tahu garpu saudara, pork. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sendiri isi hati Tuhan, pribadi yang menerima Yesus sebagai Tuhan, itu isi hatinya. Jadi Tuhan mempunyai konsep itu saudara. Agenda atau rancangan kepada siapa? Kepada pribadi-pribadi yang mempunyai komitmen pada otoritas kekuasaan Alkitab itu. Jadi kalau kita punya komitmen tentang otoritas firman Tuhan, ini Tuhan punya apa? Punya konsepnya nih. Jadi ada konsep yang begitu besar. Kekuasaan. Maka Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari apa? Ya, tetapi dari mulut Tuhan. Nah itu sebagai konsep kehidupan pribadi. Jadi ayat ini bukan berbicara tentang kehidupan kita sebagai manusia saja, tapi kehidupan manusia itu sendiri terikat pada otoritas. Terikat pada kekuasaan Alkitab. Jadi kalau kita memberontak melawan otoritas kekuasaannya, berarti kita melawan. Melawan apa? Melawan kehidupan kita sendiri, bukan melawan Tuhan, tapi melawan kehidupan kita sendiri. Kalau saudara melanggar kebenaran firman Tuhan, berarti saudara melanggar hidup saudara sendiri. Kalau saudara melanggar berarti merusak, berarti bukan merusak Tuhan, merusak hidup kita sendiri. Jangan coba-coba keluar dari kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena di situ kita akan merusak kehidupan kita. Nah saudara, kehidupan dan kematian dalam kerajaan Tuhan itu terikat masalah otoritas berdasarkan Alkitab. Musa memberitahu bangsa Israel. Ketika Musa memberitahu bangsa Israel, saudara, ini komitmen pribadi menjadi sangat penting.
untuk kita melakukannya. Ya. Ketika Musa memberitahu bangsa Israel segenap perintah. Coba kita baca Pak David dalam Ulangan 8 ayat 1. Maka menjadi penting tentang komitmen itu untuk melakukannya. Ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, jadi saya harus garis bawahi supaya kamu hidup. Ketika apa? Ketika kita melakukan perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan. Supaya kita apa? Hidup. Jadi kita perlu mengerti bahwa perintah-perintah yang disampaikan Tuhan supaya apa? Supaya kita taat melakukannya. Sehingga kita beroleh hidup. Maka ini menjadi penting komitmen pribadi itu, saudara. Sangat penting untuk kita melakukannya, komitmen pribadi itu. Kita mentaati ya dan melakukan firman Tuhan bukan karena motivasi kita rasa takut. Contoh, mau rajin ibadah, takut supaya apa? Supaya apa? Rajin ibadah, saudara takut untuk apa? Nanti Tuhan akan enggak berkati saya. Kalau saudara motivasinya karena rasa takut, ibadah saudara enggak benar. Memberi perpuluhan, kalau saudara memberi atau mengembalikan milik Tuhan karena rasa takut Tuhan tidak memberkati saudara, itu juga enggak benar. Mendingan jangan usah mengembalikan perpuluhan saudara. Kalau cuma rasa takut Tuhan enggak berkati, rasa takut enggak ibadah, takut penyakitnya kumat, ya. Takut apa lagi kalau enggak ibadah? Itu tandanya saudara motivasi salah. Saudara beribadah harus apa? Harus disertai dengan mengasihi Tuhan, bukan karena rasa takut. Memberi persembahan bukan karena rasa takut. Datang ke gereja bukan harus dengan duit. Kalau saudara datang ke gereja dengan duit, saudara, kalau nggak punya duit nggak usah, nggak apa-apa, nggak ngasih nggak apa-apa. Nah maka motivasi kita harus benar, saudara. Harus benar. Bukan karena rasa takut. Ya, takut dihukum. Tuhan, saudara, tidak menakut-nakuti saudara dengan hukuman. Ingat bahwa Tuhan, ya, hukum Tuhan diberikan bukan untuk nakut-nakuti. Akan apa? Akan hukumannya akan ditimpakan? Enggak, saudara. Kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 2, saudara, gak usah dibuka di sana. Sebelum hukum Tuhan itu disampaikan, Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Tuhan ingatkan bangsa Israel, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan telah melakukan tugasnya dan membawa keluar dari bangsa Mesir itu. Melepaskan dari perbudakan. Jadi Tuhan ingatkan, aku nih mengeluarkan kamu dari bangsa Mesir untuk melepaskan kamu dari perbudakan, baru dikasih hukum-hukum itu. Jadi bukan sembarang saudara hukum-hukum diberikan. Hukum-hukum Tuhan itu diberikan, ingat ya, aku sudah kasih kamu begini-begini. Nah ini makanya supaya apa? Supaya mengingat perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Dengan Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita dari Mesir rohani. Amin. Tuhan sudah membebaskan kita dari Mesir rohani, melepaskan kita dari maut dan memberikan hidup kekal. Tuhan telah merubah kutuk menjadi berkat. Sudah selayaknya kita mempunyai komitmen pribadi untuk menyenangkan Tuhan. Ya, sudah selayaknya kita harus menyenangkan Tuhan. Komitmen pribadi menyenangkan Tuhan sebagai wujud apa? Wujud kasih kita dan taat melakukan firman Tuhan itu.
Sekarang komitmen keluarga pada otoritas Alkitab. Nah, ini bukan hanya pribadi aja nih, saya taat pada kebenaran firman Tuhan melakukannya, tapi ini harus ditanamkan juga kepada keluarga. Bagaimana komitmen keluarga pada otoritas Alkitab? Komitmen pribadi yang kemudian diteruskan dengan komitmen keluarga. Dalam Ulangan, coba baca di sana, Ulangan 4 ayat 9 dan 10. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan engkau itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu, cicit, semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa-bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi kepada mereka mendengar segala perintahku, perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Nah, saudara, mari kita coba kita kalau kita mempunyai keluarga, kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebenaran yang kita pelajari harus diteruskan kepada anak-anak. Bukan hanya kepada pribadi nih, anak-anak muda setelah menikah, setelah engkau punya anak, ini harus diteruskan kepada anak-anak saudara. Itu komitmen pribadi. Setelah komitmen pribadi, komitmen kepada keluarga. Bagaimana menanamkan firman kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita jangan ngawur dengan pergaulan-pergaulan yang ada. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka di dalam kitab oknum yang lain ini selalu mengajarkan, bahkan memuridkan. Kalau saudara nggak menanamkan itu, ya, kalau saudara nggak menanamkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak saudara, kepada keluarga saudara, maka ada oknum yang lain, saudara, yang mengajarkan. Oknum lain mengajarkan dan memuridkan anak-anak saudara, keluarga kita. Dia akan muridkan. Lewat apa? Lewat gadget. Di mana dia berada, di sekolahan, dimanapun, dia akan muridkan anak saudara. Dia akan muridkan mungkin siapa lagi? Keluarga saudara, istri saudara, kalau saudara nggak dimuridkan di dalam Tuhan. Kakek saudara, teman saudara, banyak dia akan ada di sekitar itu. Sekarang mudah. Jadi Amsal pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, saudara, jadi betapa penting untuk itu. Kalau Ulangan 6 ayat 6 dan 7, apa yang kuperintahkan padamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya, kata Tuhan. Secara apa? Secara berulang-ulang. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Jadi perhatikan, ajarkan itu berulang-ulang. Mama ini bawel ya, udah dengar firman Tuhan dari yang kemarin. Iya, mama ngingetin. Supaya apa? Supaya tertanam. Bicarakan itu waktu kita duduk, waktu kita apa. Makanya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu ayat-ayat itu bukan pajangan di rumah itu. Kadang-kadang kan diberkati rumah ini begini. Itu bukan pajangan, tapi terus diomongin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, itu bukan dipajang. Nih, tanamkan di hati. Apakah kita menangkap pesan Tuhan itu? Kalau kita mempunyai keluarga, kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengajarkan itu kepada keluarga, mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau
kita mempunyai keluarga, kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebenaran yang kita pelajari harus diteruskan kepada anak-anak kita. Amin. Siapa yang punya anak masih kecil? Jangan kira kecil itu nggak tahu apa-apa. Oh, anak saya sudah gede-gede semua, udah enak. Justru yang gede juga. Jadi kepada siapa? Semua. Kalau kita tidak mengajarkan firman Tuhan, saudara, kepada keluarga kita, di luar sana sekali lagi, tuh ada oknum. Ya, oknum yang memuridkan. Keluarga menjadi tempat di mana anak-anak kita dapat dikoreksi berdasarkan otoritas atau kekuasaan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, baca ini, banyak benar ya, tapi saya sih supaya melengkapi saja itu. Amsal 13 ayat 24, siapa menggunakan tongkat benci kepada anak-anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, hajarlah dia pada waktunya. Artinya pada waktunya itu ajarlah secara berulang-ulang. Kalau saudara baca di dalam 23 ayat 13, saya akan bacakan firman Tuhan itu. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Pukulnya di mana? Bukan di kepala, saudara. Bulatak. Pukulnya di mana? Ada tempat. Kalau saudara mukul waktu masih anak-anak, di mana? Nih, di pantat. Tebel. Buat tempat mukul. Nah, hari ini saya mukul saudara. Saya pukul saudara. Untuk apa? Untuk kebaikan saudara. Pukul dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hajarlah anakmu selama masih bisa ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya, kata Amsal. Amsal berapa? Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ayat ini aneh, saudara. Anehnya apa? Ini sedikit perlu dicerna. Kalau tidak menghajar, tepat mendidik anak itu, tidak mengajar dengan tepat untuk mendidik anak kita. Selagi kita masih bisa, kita mungkin menghantarkan anak-anak kita. Kalau kita nggak mengajarnya, kita mungkin menghantarkan anak-anak kita ke kuburan. Ke kuburan apa? Mereka akan mengembangkan kedagingan mereka ke kuburan rohani. Kematian rohani akan terjadi. Mereka akan mengikuti pola hidup mereka, memberontak Tuhan, menyebabkan kematian rohani. Jadi Tuhan tidak hanya memperhatikan anak-anak saja, saudara. Tapi kalau saudara baca tadi ada cucu-cucu, cicit, ya. Jadi itu Tuhan punya perhatian begitu besar, pikiran besar Tuhan itu luar biasa. Untuk siapa? Untuk kita. Ingat, sekali lagi, ingat. Nih, sampai saya berteriak tuh. Ingat! Ingat! Masih enggak ingat juga kelewatan. Mengapa? Tahun ini saya mengajak untuk memahami dan belajar tentang pikiran besar Tuhan. Karena saya menginginkan agar kita mempunyai patokan, saudara. Punya dasar, punya landasan. Seberapa lurus pemahaman saudara tentang Tuhan yang besar itu. Contoh, kalau saudara mengambil sehelai kertas, lalu saudara tarik garis. Ya, sehelai kertas, ambil bolpen, tarik garis lurus. Garis lurus horizontal atau mungkin vertikal. Apakah ada garis itu yang melengkung atau memang lurus? Atau bengkok-bengkok ada? Ada bengkok-bengkok enggak? Ayo belajar di rumah nanti. Kalau saudara bisa lurus, saya kasih seperti Paul Chang itu, ya, saya kasih 1 juta. Bisa lurus,
Terus pakai itu garis begitu bisa lurus. Gak usah pakai alat. Saya yakin pasti ada bengkok-bengkoknya. Karena saya udah coba ini sebelumnya, coba. Nggak bisa, sudah saya pegang teguh-teguh, nggak bisa. Tapi sekarang kalau coba menggunakan alat penggaris, garis, wah pasti itu saudara. Nah, garis yang kita buat melengkung pasti ada itu. Maksudnya begini saudara, maksudnya gini, kalau kita menggunakan cara hidup kita, ya dengan cara kita sendiri, maka hidup kita tidak akan lurus dan pasti akan menjadi bengkok. Sekalipun kita berusaha untuk hidup lurus, karena patokannya nggak jelas. Oh begini boleh nggak ya? Oh ya dah, akhirnya apa? Kendor lagi. Nggak jelas patokan garisnya itu nggak jelas. Tapi ketika kita menggunakan kebenaran firman Tuhan, menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan merupakan satu-satunya otoritas yang membuat kita mampu menarik garis lurus dalam kehidupan pribadi kita dan kehidupan keluarga kita. Alkitab sebagai penggaris yang menjadikan patokan hidup kita dan dapat meluruskan setiap permasalahan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, firman Tuhan itu mampu menyelesaikan semuanya. Mari sambut kebenaran firman Tuhan. Kita hampiri Tuhan. Kalau firman ini menjadi teguran dalam kehidupan kita, belajar kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mulai mengintrospeksi diri kita. Sudahkah komitmen pribadi saudara tertanam dalam kebenaran firman Tuhan? Dan firman Tuhan ingin menanamkan, kembali ditanamkan kepada keluarga-keluarga saudara. Haleluya. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar musik terus mengalun, menghantarkan kita bersekutu dengan Tuhan, mengkoreksi kehidupan iman percaya kita. Haleluya. Oh. Biarlah Tuhan membasuh kehidupan kita dengan darahnya yang mahal. Karena dia serius menebus kita. Kita naikkan pujian ini. Sambil saudara mengaku di hadapan Tuhan, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Basuh aku dengan darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Akui kehidupan kita yang penuh dengan lumur dosa, dengan kehidupan yang lalu. Izinkan Tuhan membasuh kehidupan kita dengan darahnya yang mahal itu. Oh
basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dalam Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman bukan hanya kami dengar dalam kehidupan kami. Kami belajar memikiri atau kami belajar untuk mempunyai pikiran besar Tuhan yang menyiapkan, yang merancangkan semuanya untuk kami. Bahwa konsep kebenaran firman-Mu, otoritas firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi satu komitmen pribadi dalam kehidupan kami. Komitmen pribadi dalam kehidupan keluarga kami.
Agar firman-Mu memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena firman-Mu adalah isi hati-Mu. Di mana isi hati Tuhan mengajarkan, menuntun kehidupan kami. Untuk kebaikan kami, untuk hal-hal yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu. Dan biarlah seluruh kehidupan kami dihiasi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Melandasi, menghiasi pikiran kami, menghiasi hati kami, menghiasi segala perbuatan kami Tuhan. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu, mohon kekuatan-Mu, agar Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali ke rumah kita, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, yang akan mencurahkan berkat dalam kehidupan saudara. Dan bahkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan terus menjadi bagian hidup saudara, menghiasi dan mewarnai seluruh kehidupan saudara. Hadirat Tuhan terus makin nyata dalam kehidupan. Maka berkat-berkat yang akan dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Berkat secara rohani, hidup semakin hari, semakin terus memiliki kerinduan dan haus untuk memiliki kehidupan rohani yang diberkati Tuhan. Dengan kehidupan-kehidupan rohani yang terus mempunyai pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tuhan terus makin ditinggikan, Tuhan terus makin diagukan. Sehingga saudara memiliki hubungan yang spesial di dalam hal rohani, dalam kehidupan saudara dengan Tuhan saudara. Terimalah berkat itu. Bahkan berkat-berkat jasmani diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Lewat damai dan sejahtera Tuhan, saudara tidak mudah lagi mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Karena firman Tuhan akan hidup dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan memberikan damai saudara. Firman Tuhan memberikan kesejahteraan dalam hidup saudara. Bahkan kesehatan Tuhan juga menyertai hidup saudara. Menutup bungkus dari virus-virus yang berbahaya, yang terus berkembang, berevolusi dan lain sebagainya. Saudara tidak akan mengalami dampak-dampak buruk terjadi dalam hidup saudara. Karena kuasa penyertaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Terimalah juga berkat-berkat ekonomi, diberkati usaha pekerjaanmu, berkati pendidikanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati cucu-cucumu. Sehingga berkat Abraham, berkat Yakub, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus.